Ada banyak fitnah di muka bumi ini. Ada fitnah kemiskinan. Ada fitnah kekayaan. Ada fitnah harta. Ada fitnah anak. Ada peperangan. Ada gempa. Ada banjir. Ada perampokan. Ada kebakaran. Dan berbagai macam fitnah lainnya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Ma taraktu ba'di finnas fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Kata beliau alaihi salatu wassalam, aku tidak meninggalkan setelahku di tengah-tengah manusia sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih membahayakan atas kaum laki-laki daripada wanita. Di antara semua fitnah yang ada, ternyata yang paling dahsyat buat kaum laki-laki adalah wanita. Para wanita harus faham bahwa dirinya adalah fitnah, ujian. Dia perhiasan yang indah, yang dunia tanpa wujudnya terasa gelap, walaupun mentari terbit. Dan di langit tidak ada segumpal awan pun. Kedamaian, ketenangan, ketentraman tanpa ada wanita susah untuk didapatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahwat." Telah dicintakan kepada manusia hubbus syahwat, cinta kepada syahwat. Syahwat apa? Allah mengatakan minan nisa, dari wanita-wanita. Lanjutan ayat itu mengatakan minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah jadikan wanita termasuk cinta syahwat, dan Allah memulai dengan wanita sebelum menyebutkan emas, perak, kendaraan, pertanian, usaha-usaha, sebelum fitnahnya anak. Sebelum semua fitnah. Kenapa? Subhanallah. Kenapa wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan naqisatu aqlin wa din? Perempuan ini agama dan akalnya kurang. Mungkin sebagian wanita tak suka dengan uraian atau dengan sabda Rasul SAW ini. Tapi kita harus terima. Itu realita. Siapapun punya hak untuk membuktikannya. Bagaimana wanita menjadi fitnah buat kaum laki-laki yang akalnya kurang, agamanya kurang wanita ini? Ternyata membuat laki-laki melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan akal dan agamanya kurang. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Kalau akalnya lengkap, nggak mungkin dia. Berapa banyak laki-laki yang korupsi karena wanita? Na'udzubillah. Akalnya di mana? Berapa banyak laki-laki yang akhirnya durhaka, memutus silaturahimnya gara-gara wanita. Melakukan perbuatan dan tindakan yang memalukan gara-gara wanita. Fitnah wanita maksudnya. Berlomba-lomba mencari dunia, lupa dengan halal dan haram karena fitnah wanita. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia ini manis rasanya, hijau warnanya, dan Allah menjadikan kalian khalifah di sana supaya Allah melihat bagaimana kerjaan kalian, bagaimana kelakuan kalian di dunia. Fattaqud dunya, berhati-hatilah kalian dengan dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Awal fitnah di Bani Israel adalah wanita. Kerusakan, kekacauan yang terjadi di Bani Israel, penyebab pertamanya adalah godaan wanita. Di riwayat Imam Ahmad disebutkan perincian tentang kisah Bani Israel. Bagaimana fitnah wanita di sana? Disebutkan imra'atain tawilatain tu'rafan wa imra'atun qasiratun aw imra'atin qasiratin la tu'raf. Ada dua wanita yang tinggi yang orang udah pada tahu, dan ada wanita yang pendek, orang nggak tahu dengan dia. Kalau dia ini pendek, nggak dikenal dia. Fattakhadhat rijlain min khashab. Lalu perempuan ini pasang, kalau hadis sebutkan, kaki dari kayu. Dia pakai sepatu hak tinggi. Dia pendek, dia ingin tinggi, maka dia pakai itu kaki dari kayu, ya, sepatu yang berhak tinggi, yang itu biasanya dari kayu kan, sehingga dia tampak tinggi. Disebutkan wasaghat khataman fahashathu min atyabit tib al-misik. Lalu perempuan ini udah menggunakan pakaian yang panjang, ya, yang kelihatan, supaya nggak kelihatan bahwasanya dia pakai kaki pasangan, sehingga dia tinggi. Kemudian dia buat cincin, yang cincin itu berlobang, yang di situ bisa diisi parfum. Maka dia kasih di dalamnya itu parfum yang wangi dari misik. Kemudian dikasih tutup. Fa idza marrat bil mala' atau bil majlis. Apabila dia, nih perempuan yang pendek, yang nggak ketahuan kalau dia pendek, kalau dia melewatin laki-laki yang sedang di pinggir jalan atau di majelis, ya, atau di satu tempat, maka perempuan ini membuka parfum itu supaya aromanya tercium. Fafaharihu, maka aroma itu tercium sehingga membuat para lelaki pada memandang dia. Dan itu yang terjadi di masa kini kalau kita lihat. Itu fitnah Bani Israel yang dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata perempuan-perempuan dari kalangan Yahudi, mereka udah bikin seperti itu. Bagaimana dia berpenampilan yang indah, yang wangi, menawan. Tujuannya apa? Agar laki-laki memandang dia. Ini perusak nih. Perempuan-perempuan seperti ini perusak generasi. Laki-laki yang sudah beristri gara-gara perempuan seperti ini. Anak-anak orang yang belum menikah gara-gara perempuan seperti ini. Dan memang itulah fitnah wanita.